Kita di sini sharing pengalaman aja deh Bu. Nanti barangkali yang punya pengalaman, monggo kita sharing-sharing aja. Saya juga sambil belajar di sini. Ya. Jadi tadi disampaikan bahwasanya ketika ada sampah dapur, disebut sampah dapur karena asalnya dari dapur, baik berupa sisa sayuran, baik sayuran yang masih segar ataupun sayuran yang sudah dimasak, daripada dibuang di tempat sampah, kita bisa memanfaatkannya untuk pupuk yang nantinya juga jika kita mempunyai tanaman itu bisa menghemat dana pemupukan. Dan mungkin juga ada yang punya ayam, nggak sempat bu ribet amat ya, buang makan ayam sudah baik. Jadi ini versi yang tidak punya ayam dan punya tanaman yang mungkin banyak, sehingga harus kita rawat untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, untuk caranya sendiri banyak versi untuk membuat POC mini ini. Ini saya ambil versi yang paling sederhana, yang no ribet-ribet dan semuanya pasti bisa. Jadi yang pertama, galon di sini ada kerannya. Di atasnya sebenarnya ada tutupnya, ini saya buka. Fungsinya nanti ketika kita memasukkan sampah yang ada di atas, kita buka, kita masukkan ke sini. Nanti air hasil dari pengolahan sampah ini bisa turun ke bawah. Dan jika sudah siap, kita memudahkan untuk mengambilnya, seperti mengambil air. Kemudian sampahnya bagaimana? Sampahnya langsung saja. Ini saya juga bawa, tapi bukan sampah yang sudah busuk ya Bu Ibu ya. Saya tadi usahakan yang masih segar agar tidak menimbulkan aroma tertentu. Pada galon yang di atas saya beri lubang, fungsinya agar airnya bisa turun ke bawah. Saya lubangi beberapa. Kemudian jika punya tanaman pisang, daun pisang yang sudah kering, kita bisa ambil hal tersebut. Terima kasih Bu Rika sudah membantu. Jadi kita masukkan daun pisang. Gunanya apa? Gunanya untuk menyaring sampah-sampah yang ada di atasnya agar tidak langsung terjun ke bawah. Nah, kalau nggak punya daun pisang bagaimana? Kita bisa memanfaatkan dari batang dari padi. Kalau nggak ada lagi bagaimana? Saya orang kota Bu, nggak ada kayak gitu. Nah, kalau nggak ada kita bisa memanfaatkan tali rafia. Gunanya hanya untuk menyaring saja. Kemudian jika sudah, kita masukkan sampah apapun yang ada di dapur, kecuali sampah yang banyak minyaknya. Kenapa? Karena minyak kurang mendukung bagi pertumbuhan tanaman. Contoh, ya ada kulit kelengkeng, langsung masukkan saja. Bijinya boleh, tapi nanti akan lama hancurnya karena sifatnya keras. Tapi kalau saya sih semuanya saja Bu, saya nggak mungkin pilih mana biji mana kulit, masukkan semua. Kemudian misalnya habis merajang sayuran, ada sisanya, masukkan lagi di situ. Semua dimasukkan saja. Ya, masukkan semuanya. Jadi semuanya kita masukkan Ibu. Terutama jika ada daun bawang. Jadi habis mengupas bawang merah, bawang putih, itu kita bisa masukkan ke sini. Bahkan bawang merah dan bawang putih, menurut informasinya, itu
itu mengandung ZPT yang paling banyak, yang bagus untuk tanaman. ZPT itu zat perangsang tumbuh. Zat perangsang tumbuh. Pada ketawa apa ya? Zat perangsang tumbuh. Jadi zat perangsang tumbuh pada penelitian itu banyak terdapat pada bawang merah, bawang putih, ataupun pada bibirkop pisang. Buktinya apa? Buktinya ketika kita membelah bawang melintang, dia akan tumbuh kan? Cepat tumbuh. Begitupun juga dengan tanaman pisang, kita babat, dia tumbuh lagi. Itu membuktikan bahwa tanaman tersebut mengandung banyak zat perangsang tumbuh. Kita bisa masukkan di sini. Jadi pada intinya, apa yang kita masukkan ya suka-suka kita saja. Hanya menghindari sesuatu yang berbau minyak. Kita hindari sebisa mungkin. Kemudian jika sudah, kita tutup lagi. Nasi basi bisa masuk. Kemudian apapun itu bisa masuk. Nah, pasti ada yang bertanya, bagaimana aromanya? Luar biasa. Luar biasa. Ya, sementara pembuatannya ini membutuhkan waktu beberapa minggu, paling tidak 2 minggu lah jika itu prosesnya cepat. Jika lambat, maka akan lebih lama lagi. Nah, pada proses tersebut pastinya akan mengundang hewan-hewan seperti lalat, kecoa. Nah, bagaimana solusinya ya agar tidak didatangi lalat? Baik, di sini kan ada celah kita bisa tutup dengan kain agar tidak ada udara yang masuk sehingga memperkecil untuk lalat masuk di sini. Kalau masuk bagaimana? Kalau saya pribadi ada lalat yang masuk, alhamdulillah. Kenapa? Karena dia akan bertelur di situ. Kita nggak geli ya Bu, tapi ya inilah pembuatannya. Dia akan masuk di situ, dia akan bertelur di situ, sehingga nanti menimbulkan akan menetas. Tetapi poin positifnya, jika sampai menetas di situ, dia akan mempercepat proses pembusukan, sehingga pembuatan POC lindi ini akan lebih cepat selesai. Mengerikan sekali Bu. Oke baik, ada cara yang tidak mengerikan, yang tanpa lalat, tanpa jijik, yang tanpa bau. Bagaimana caranya? Kita pakai, ada lagi yang namanya EM4. Pasti ada yang tahu apa itu EM4 baik, EM4. EM4 ini adalah mikroorganisme yang di dalamnya juga terdapat banyak bakteri yang fungsinya untuk menguraikan zat-zat yang ada di situ. Kalau di tanah, yang menguraikan tanah. Kalau ada pada sesuatu yang bersifat segar, dia akan cepat menguraikan. Jadi kalau tidak mau menunggu lama-lama, kita bisa menggunakan EM4 ini. Caranya bagaimana? EM4 ini satu botol dituangkan pada air kurang lebih 5 liter atau 5 gayung lebih mudahnya. Karena EM4 ini bakteri, dia butuh makan agar dia tetap hidup dan bisa mempercepat proses. Sehingga kita perlu beri makan dulu. Makan apa? Makan apa ya? Nah, EM4 ini suka sekali dengan gula itu. Gula putih, oke? Gula merah, oke? Ataupun tetes tebu, pasti pernah lihat ya, setidaknya pernah mencium ketika lewat daerah kebun tebu. Ya, aromanya sedap. Jika yang tidak sedap, kita gunakan saja gula merah atau gula putih 1 sendok dituangkan pada air sejumlah 5 liter tadi. Kita aduk sebentar sampai gulanya hancur. Kita tunggu sekitar setengah sampai 1 jam dengan tujuan agar mikroorganismenya kuat, agar dia makan dulu sebelum bekerja untuk mencerna barang-barang yang ada di dalam. Jadi setelah ini kita campur, kita masukkan saja pada tanaman ini. Usahakan yang rata sehingga proses pembusukannya juga lebih cepat. Nah, tentang bau, pasti
pastinya juga tetap ada aroma. Baunya sekuat apa itu tergantung dari isi yang akan difermentasi. Jika isinya kebanyakan buah seperti buah jeruk, buah nanas, itu akan meminimalisir bau yang kurang sedap. Jadi saya paling suka itu kalau banyak buah jeruknya. Aromanya itu lebih sedap begitu daripada yang lain. Kalau isinya tentang kubis, sayur sawi, wah, sedikit coklat saja aromanya sudah gitu nih. Apalagi kalau sampai berhari-hari. Jadi tentang bau atau tidak bau kita bisa kontrol dengan isi. Tapi kalau saya pribadi, karena saya itu butuhnya memanfaatkan limbah dapur, ya apapun sudah bleng masuk situ, tutup rapat. Kalau di rumah saya menggunakan ember cat, jadi lebih tertutup rapat. Yang bawah diberi keran. Ini berhubung untuk praktek, karena mau bawa ember yang 1 liter juga lumayan, okay? Jadi saya bawa sampelnya saja seperti itu. Kemudian jika sudah jadi, nanti warnanya akan berubah seperti mirip teh gitu. Saya yang minum ini bukan tambah sehat, saya tambah melayang saking ringannya nanti ya. Seperti teh, jadinya seperti ini. Nah, jadi lalu bagaimana? Misalkan tidak sempat panen, Bu, biasalah mama, pasti banyak yang nggak sempat, termasuk yang ngomong gitu. Nanti dia akan berubah warna. Contohnya seperti ini. Dia akan berwarna lebih pekat. Selain waktu yang menentukan warna juga bahan-bahan. Jadi tentang warna, aroma tergantung bahan apa yang dipakai. Ini saya ambil tanggal 16 kemarin saya panen. Panen ada sekitar 20 botol lebih. Saya bagikan ke tetangga yang mau, silahkan ambil sudah. Nah, kemudian karena ini bersifat tembus cahaya Ibu, jadi ketika kita sudah panen kita bisa langsung aplikasikan ke tanaman dengan dosis 1/10. 1 POC lidi, 10 air. Jadi kalau POC-nya 1 liter, maka airnya juga 10 liter. 20 boleh sekali. Ya, kita perhatikan juga tanamannya. Jika diberi POC kok dia malah koit, malah pepar, ini. Oke, betul sekali Bu. Overdosis. Jadi bukan hanya manusia saja yang overdosis, tanaman juga bisa. Terlalu banyak pupuk dia tidak dapat menyerap, akar menjadi panas sehingga dia jadi innalillahi. Awal dari innalillahi itu biasanya kita lihat daun mulai mengering secara tidak wajar. Buah bukan malah banyak tapi malah rontok, bunganya malah rontok. Itu bisa jadi overdosis dari tanaman. Saya bisa ngomong karena pernah ibu-ibu tanam di karpet yang 20 liter itu ya, jambu air banyak sekali Bu, banyak sekali buahnya. Dan saya baru praktek air lindi ini, baru praktek waktu itu. Senang kan ya, sudah panen, padahal cuma 1 tutup ini. Saya kasihkan ke air sebanyak sekitar 5 liter, siram dengan harapan dia akan tumbuh segar, tanamannya jadi segar, buahnya tetap bertahan, tidak rontok dan manis. Jarak 3 hari Bu. Malah rontok ya ampun, malah rontok semua. Nah ini gimana ini? Wah ini pembuat POC amatiran ya begini. Jadi nyatanya baik malah jadinya begitu. Ternyata ada satu yang terlupakan. Saya waktu itu menggunakan bekas cek di mana dia tidak tembus cahaya. Terus saya taruh di tempat yang tidak terkena cahaya pula, sehingga bakteri-bakteri patogen itu yang merugikan tanaman, dia malah tumbuh sehat sekali.
sekali. Saya siramkan lah, ya. Jadi dapat hadiah saya. Dari situ saya belajar bagaimana caranya. Oh iya, jadi lebih baik pakai yang transparan, kemudian ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, untuk pengaplikasiannya yang pernah saya terapkan itu sekitar seminggu sekali. Dalam kurung sempat. Saya punya agak sempatnya sih. Seminggu sekali, tapi ya alhamdulillah deh, daripada saya harus membeli pupuk kimia jadi yang walaupun dipikir berapa sih harganya pupuk kimia, paling NPK sekilo itu sekitar 20.000, itu pun cukup untuk banyak tanaman. Tapi di sisi lain tujuan saya memanfaatkan sampah dapur agar tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Dan sisi keduanya, tanaman pun akan beda, Ibu. Karena yang sering terkena pupuk kimia, dia akan cepat keras. Dia akan lebih cepat mengeras. Sehingga untuk pertumbuhan yang berikutnya, itu perlu dirawat lagi sebelum dipakai kembali. Kalau pupuk ini, dia tidak cepat keras. Pasti lagi tanah itu kalau sering ditanami, apalagi yang dalam pot, dalam polybag atau planter bag itu cenderung keras lama-lama. Tapi kalau pakai yang alami karena kita menggunakan bahan-bahan organik, maka memperpanjang masa penggunaan tanah itu sendiri. Hasil lain ibu-ibu,